Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang kita rasakan sampai hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan pernah bosan, jangan pernah meninggalkan firman Tuhan, jangan pernah menganggap sepele firman Tuhan. Karena firman Tuhan, iman kita bertumbuh dan kepribadian kita pun dibaharui dalam Tuhan, dan kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari firman Tuhan, dan kita terapkan dalam kehidupan kita menjadi berbuah manis di kehidupan kita. Amin, menjadi berkat. Namun sebelum masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 21 ayat 20 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan, kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota pelindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, Gezer dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Dan, Elteke dengan tanah-tanah pengembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Manasya yang setengah itu, Taanak dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu adalah 10 dengan tanah-tanah pengembalaannya ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasya yang setengah lagi, Golan, kota pelindungan untuk pembunuh di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bestera dengan tanah-tanah pengembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isakar, Kision dengan tanah-tanah pengembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Enganim dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Asyir, Misal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya,
Hamot Dor dengan tanda-tanda pengembalaannya, dan Kartan dengan tanda pengembalaannya 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson. Menurut kaum mereka ada 13 kota dengan tanda-tanda pengembalaannya. Kaum keturunan Merari orang Lewi yang masih tinggal mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanda-tanda pengembalaannya, Karta dengan tanda-tanda pengembalaannya, Dimna dengan tanda-tanda pengembalaannya, dan Nahalal dengan tanda-tanda pengembalaannya 4 kota. Dan dari suku Ruben, Bezer dengan tanda-tanda pengembalaannya, Yahas dengan tanda-tanda pengembalaannya, Kedemot dengan tanda-tanda pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanda-tanda pengembalaannya 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot kota pelindungan untuk pembunuh di Gilead dengan tanda-tanda pengembalaannya, Mahanaim dengan tanda-tanda pengembalaannya, Hesibon dengan tanda-tanda pengembalaannya, dan Yazer dengan tanda-tanda pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanda-tanda pengembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanda-tanda pengembalaannya di sekelilingnya. Kemudian kota-kota tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka kemenangan segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah warisan terbaik dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, apa yang baik ketika semua orang mendapatkan dan kita tidak? Semua mendapat hak milik, sedangkan kita hanya hak guna pakai. Bagaimana sidang jemaat Tuhan? Semua mendapat hak milik, sedangkan kita hanya mendapat hak guna pakai. Menyatakan bahwa justru saat kita tidak mendapat yang kasat mata, kita sudah mendapat yang kekal dari Tuhan. Amin. Kebaikan tak terhingga seperti itulah yang disediakan Tuhan bagi suku Lewi. Keturunan suku Lewi yakni keturunan Merari, Gerson, dan Kehat memperoleh 48 kota yang tersebar di seluruh tanah perjanjian. Tanda pengembalaannya yang terus-menerus diulang menggambarkan fungsi kota dari suku Lewi bukan sebagai hak milik. Ini tidak sama dengan 11 suku lain, sebab fungsi ini sekedar hak guna pakai sebenarnya. Hak milik pusaka suku Lewi adalah keimamatan yang harus berpengaruh luas ke seluruh umat dan mempengaruhi berbagai segi kehidupan umat, termasuk memperlakukan keadilan dan perlindungan. Status tanpa fungsi tidak berarti, karena itu fungsi pelayanan dan keimamatan adalah harta yang tak punah oleh waktu. Fungsi ini mendapat bentuk yang Allah perbuat dan sempurna di dalam Kristus yang menyebut umatnya kepunyaannya, imamat rajani. Karena Kristus telah menggenapi secara lebih penuh daripada status dan fungsi keimamatan orang Lewi. Kita kini menjadi milik penuh Sang Raja Agung dalam segala segi kehidupan kita. Warisan terbaik dari Tuhan berikan kepada umatnya. Itulah kesimpulan yang dicatat Yosua. Warisan itu bermakna kekal, menebus zaman dan waktu, batas negara dan budaya, bahkan melampaui kekecewaan yang mungkin ada di hati kita masing-masing sedang jemaat Tuhan. Kebenaran kalimat ini hanya mampu ditilik oleh kacamata iman dan hati yang bersyukur. Ibadah sejati disertai rasa cukup lebih mementingkan fungsi daripada status kita. Ini yang dialami oleh suku Lewi sedang jemaat Tuhan sebenarnya. Mereka mendapat warisan yang terbaik dari Tuhan, yaitu di rumah Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Walaupun mereka diberikan tanda-tanda penggambalaan, sebenarnya mereka hanya memakainya, ya. Tetapi tidak ada yang protes, tidak ada yang keberatan, tidak ada yang uring-uringan, tidak ada yang marah, karena ini semua adalah dari Tuhan, warisan terbaik dari Tuhan. Mereka hanya menikmatinya. Seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, negeri itu berlimpah susu dan madunya.
mereka akan menikmati itu semuanya. Tanah perjanjian itu. Yang penting mereka satu hati, tidak ada saling pertentangan di antara mereka. Dan apa yang sudah Allah bagikan, itu tidak boleh diganggu-gugat, dan itu tidak boleh diselewengkan, dan mereka tidak boleh saling bertentangan, apalagi saling membunuh karena warisan. Karena semua tadi sudah ditentukan bagi mereka, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Dan baik di suku Lewi, dan juga sudah ditentukan harta warisan itu. Dan suku Lewi pun tidak boleh protes kepada Tuhan Allah kalau mereka mendapat bagian yang contohnya misalnya bagian yang tidak mereka sukai. Tetapi itu semua adalah atas perintah daripada Tuhan. Saya kita percaya sedang jemaat Tuhan hari ini kita belajar warisan dalam kehidupan kita pun akan kita terima. Warisan itu adalah surga kelak pada nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan terbaik untuk Tuhan, karena warisan terbaik dalam kita ibadah itu. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami bahwa kami terus selalu bersyukur kepada Tuhan, dapat warisan yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang